Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya kita selalu penuh dengan naungan kasih Tuhan. Sebelum kita melangkah melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita disapa oleh renungan harian yang tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 37 ayat 37. Saya akan membacakan firman-Nya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ungkapan tulus, ungkapan jujur, ungkapan damai sering kita dengar ketika ada masa pemilu. Artinya saudaraku jemaat Tuhan, syarat utama bagi seorang pemimpin masa depan adalah orang yang jujur, adalah orang yang tulus hatinya, dan orang yang mencintai kedamaian. Wajar saja apabila sampai saat ini kita masih mencari sosok yang unggul dalam ketiga tadi ungkapan itu, ungkapan tulus, jujur, dan damai. Karena kita tahu bahwa harapan akan hari esok terletak pada sosok pemimpin yang benar. Ketika dalam realitanya kesulitan menemukan figur yang unggul karena begitu banyaknya pengaruh-pengaruh pengikat duniawi ini yang membuat manusia terjebak. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tetapi marilah kita dengan melihat Mazmur Daud yang mengandung pesan tentang ajaran kehidupan, di mana Daud mengajarkan bahwa hidup yang berbahagia bukan terletak dalam angan-angan, bukan terletak pada konsep pikiran yang begitu banyak, tetapi Mazmur berkata, Raja Daud berkata, hidup yang indah terwujud dalam setiap aksi dan tindakan yang lahir melalui yang pertama itu, tulus. Tulus itu adalah tidak memiliki kepura-puraan. Tulus itu adalah tidak memiliki kepalsuan dan tidak munafik. Dan tulus itu tidak neko-neko di dalam hatinya, tetapi dia apa adanya. Yang kedua saudaraku, jujur. Tadi yang dikatakan berarti berani bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Orang yang jujur tidak boleh berbohong. Orang yang jujur tidak boleh berbuat yang tidak baik, yang membuat hak orang lain. Orang yang jujur harus berkata ya jika ya, dan berkata tidak jika tidak. Itulah yang tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 37. Yang ketiga apa kata pemazmur adalah damai. Damai berarti mau mencari yaitu sukacita di dalam kehidupan. Itulah ciri khas orang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu melalui firman-Nya pada saat ini harus hidup berdamai kepada semua orang. Itu yang dikatakan dalam Rom 12 ayat 18. Orang percaya harus dapat hidup dalam damai dan membagikan damai itu kepada orang lain, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mendamaikan kita. Artinya pemazmur atau Daud berpesan bagi kita dalam kepribadian orang jujur, orang tulus, orang yang suka berdamai akan masa depan yang cerah. Dan inilah syarat utama bagi kita untuk membangun masa depan yang lebih banyak dan lebih baik. Dalam kepribadian yang demikian,
kita temukan lagi, yaitu sukacita. Dan tidak kita temukan lagi topeng-topeng kemunafikan, topeng kecemburuan, topeng kejahatan, tetapi menjadi suri teladan dan damai dalam kehidupan itu. Oleh karena itu, saudaraku jemaat Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang suka damai. Maka masa depan yang cerah hanya ada di dalam Tuhan, karena Dialah yang membimbing kita, Dialah yang menuntun kita. Di dalam Dia akan kita raih masa depan yang cerah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, yang akan memberkati kami melakukan setiap aktivitas kami. Kiranya itu menjadi suluh dan pelita bagi kehidupan kami, supaya kami menjadi teladan dan merasakan berkat Tuhan dan masa depan yang cerah yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya apabila ada yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan, Kau jamah mereka. Apabila ada yang berduka Tuhan, Kau hiburkan mereka. Apabila ada yang bergumul Tuhan dalam kehidupannya, Kau menjadi solusi bagi kehidupan mereka. Kami serahkan hidup jiwa kami kepada Tuhan, dan tuntun kami Tuhan melakukan segala pekerjaan kami, aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan. Kiranya kita menjadi teladan dalam kehidupan kita, dan kita selalu dituntun dalam segala aktivitas kita di masa depan yang akan cerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Shalom.